Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adin dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, sebelum saya mulai ke pembahasan videonya, teman-teman, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua teman-teman ya di tahun ini ataupun di tahun selanjutnya, Lebaran yang akan datang, semoga teman-teman itu bisa sehat seperti sedia kala ya teman-teman ya, bisa menyicipi yang namanya rendang teman-teman ya, opor ya, bisa makan bebas lagi gitu teman-teman, tapi dengan porsi yang jangan berlebihan. Semoga saja di tahun nanti ya, Lebaran nanti, teman-teman semua bisa menikmati hidangan-hidangan Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas membaik di 75% ke bawah teman-teman, 75% dan 65%. Intinya dari 75% ke bawah ya teman-teman ya. Sensasinya apa saja gitu yang dirasakan dan apa saja yang harus kita terapkan gitu teman-teman. Apa saja yang harus kita jaga gitu, apa saja yang harus kita lakukan gitu teman-teman ya. Karena di video-video kemarin kan saya upload pembahasan yang 80-90% gitu teman-teman ya. Sensasinya itu kan seperti itu ya. Yang kemarin itu di video 80-90% itu sensasinya kan hilang timbul gitu. Nah, untuk yang 75% ke bawah itu seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, buat kalian yang ingin tahu, tolong videonya itu disimak sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya gitu teman-teman ya, teman-teman itu tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, yang terdahulu gitu teman-teman, agar kalian itu lebih paham, agar kalian itu lebih mengerti gitu. Karena saya itu sudah banyak upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis sesuai pengalaman saya gitu teman-teman. Agar kalian itu lebih paham menerapkan metode-metodenya tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Karena di akun saya ini saya mau menjelaskan pengalaman saya gitu teman-teman. Saya tuh menjelaskan video-video saya itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya, tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa herbal-herbalan gitu teman-teman ya, agar kita itu sehatnya secara alami gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan secara alami ya, kita itu hemat juga teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sebenarnya tidak perlu obat teman-teman ya, tidak perlu herbal ya. Walaupun saya juga di awal-awal itu memakai obat-obatan atau herbal-herbalan, dan itu semua tidak ada perbaikannya teman-teman ya. Dan itu semua sudah saya bahas di video-video yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, sering sekali yang namanya bertanya-tanya ataupun jiwa keponya itu, ataupun jiwa penasarannya itu sangat tinggi teman-teman ya. Soalnya sering banyak yang bertanya itu kepada saya, "Bang, kondisi saya ini seperti ini berapa persen sih?" gitu kan. "Nah bang, kondisi saya ini sensasinya seperti ini, kondisi saya itu berapa persen kira-kira?" Nah seperti itu. Jadi semoga saja video ini bisa menjadi patokan ataupun panduan buat kalian gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang yang di 75% ke bawah teman-teman, ini sepengalaman saya. Untuk sensasi medis ya, untuk sensasi medisnya setiap hari itu masih ada teman-teman ya. Sensasi medisnya untuk 75% ke bawah itu, sensasi medisnya itu masih ada setiap hari. Pokoknya dari perutnya begah, perih, kembung, mual, muntah. Walaupun kadang nggak muntah ya kalau misalkan saya dulu ya teman-teman, tapi ada juga teman-teman di kondisi 70% itu masih suka muntah juga, ada juga yang seperti itu. Tapi untuk saya pribadi teman-teman, di kondisi 75% itu cuma mual ya, tapi pengen muntah gitu tapi nggak muntah gitu teman-teman ya. Jadi di kondisi 75% itu setiap harinya sensasinya masih banyak teman-temannya, masih ribuan ya, masih ribuan sensasi gitu teman-teman. Entah itu dari sensasi medisnya, entah itu dari psikisnya, itu semuanya masih ada, masih banyak banget gitu teman-teman, masih ribuan. Jadi yang kemarin-kemarin bertanya tuh, "Bang, sensasi medis ataupun psikisnya di kondisi 75% itu masih ada nggak sih?" Ya, untuk di kondisi 75% itu entah medisnya, entah psikisnya, itu masih banyak banget teman-teman ya. Masih banyak dirasakan sensasinya, masih banyak banget. Itu dari medisnya, dari asam lambungnya. Dari asam lambungnya kita bahas, dari asam lambungnya. Dari asam lambungnya itu sensasi medisnya teman-temannya. Dari perut perih ya, mual, terus kembung, terus juga bergas kayak
sendawa terus gitu teman, terus sering buang angin juga gitu, terus badannya sakit-sakit semua, pegal-pegal gitu teman-teman, terus sakit pinggang, pinggangnya sakit, terus bagian di ulu hatinya juga masih sakit perih, terus terasa ditarik. Kalau misalkan nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian jalan dulu, ini sepengalaman, aduh belepotan ngomongnya, dulu sepengalaman saya teman-teman di hulu hati ini teman-teman, kalau misalkan saya tuh jalan itu terasa ketarik, ataupun kalau rebahan gitu teman-teman, ulu hati ini terasa terketarik gitu teman-teman, sakit, terus agak mengganjal gitu teman-teman ya, itu kondisinya masih 70% ke bawah gitu teman-teman. Apalagi yang dirasakannya sensasinya itu setiap hari masih ada gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sensasinya setiap hari masih dirasakan gitu teman-teman, itu berarti kondisi kalian itu di 75% ke bawah. Tetapi kalian juga jangan panik, jangan cemas. Walaupun kondisi kalian di sekarang ini masih 75%, sensasinya masih banyak, itu kalian tidak usah panik, tidak usah cemas teman-teman ya. Semua itu gangguan medis tentang asam lambung semuanya bisa ditangani teman-teman ya. Ditangani dengan secara rumahan saja, dengan secara sederhana saja, dengan cara menjalankan ataupun menerapkan pola hidup sehat ya teman-teman ya. Menjaga 3P, menjalankan 3P, dan sering minum air hangat pelan-pelan saja teman-teman ya. Itu yang saya lakukan teman-teman ya, sejak menjalankan metode 3P. Alhamdulillah teman-teman ya, dari awal, enggak dari awal ya teman-teman, dari sejak memahami saya tentang 3P, terus menerapkan kepada diri saya sendiri gitu teman-teman, ke pribadi saya menerapkan 3P. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman saya sehat teman-teman, bisa kemana-mana gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih masih bingung gitu teman-teman, sudah berobat kemana-mana, sudah ke bulak-balik rumah sakit, terus berobat ke pindah rumah sakit, terus ke herbalan, terus lagi ke paranormal juga, tapi tidak ada pembaikan. Saran saya kalian terapkan 3P gitu teman-teman ya. Dari pola makan dan asupannya dijaga teman-teman ya. Jadi jam makannya, terus asupan makannya dijaga, terus pola hidup ya, pola hidupnya dijalankan teman-teman, diterapkan juga pola hidup sehat. Jadi kurangi bergadang, sering olahraga di pagi hari, terus sering jalan-jalan di pagi hari, sering berjemur, terus sering olahraga juga, olahraga ringan seperti jalan-jalan gitu teman-teman. Terus jalan-jalan di sore hari seperti ini teman-teman ya, melihat pemandangan gitu teman-teman, hiburan gitu teman-teman, apa saja yang kalian senangi, apapun yang kalian senangi kalian lakukan saja gitu teman-teman, jangan banyak mikir intinya. Terus pola pikir teman-teman, jadi setiap ada sensasi yang kalian rasakan di tubuh kalian, kalian berpikirnya secara logik ataupun secara akal sehat saja. Jangan terlalu kalian mencangkut pautkan sensasi yang kalian rasakan itu dengan penyakit yang berbahaya gitu teman-teman. Jangan sangkut pautkan yang kalian rasakan itu dengan gangguan yang bisa membuat kalian itu gitu teman-teman ya. Yang kalian rasakan saat ini, sensasi yang kalian rasakan saat ini teman-teman, sebenarnya hanya gangguan asam lambung saja teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung itu sebenarnya gangguan rumahan, bisa ditangani dengan cara rumahan teman-teman ya. Cukup menjalankan 3P-nya, sering minum air hangat gitu teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian sering lemes, ya kalian sadari saja teman-teman ya, yang namanya kita terkena gangguan pencernaan pasti sering lemes gitu. Lemes itu ya hal yang wajar gitu teman-teman ya, karena pencernaan kalian itu ya belum membaik gitu teman-teman, ataupun pencernaan kalian itu terganggu, ya wajar saja gitu teman-teman kalau kalian sering mengalami lemas, karena untuk serapan nutrisi dan gizinya untuk tubuh kalian itu tidak terserap sepenuhnya oleh tubuh kalian gitu teman-teman. Contohnya teman-temannya, kalau kalian makan banyak, meskipun kalian sudah bisa makan banyak, sudah banyak bisa mengkonsumsi yang namanya sayuran, terus bisa mengkonsumsi yang namanya daging-dagingan, daging ayam misalkan gitu teman-teman, itu kalian konsumsi banyak, tapi itu misalkan gizinya ada 100% di situ ya, terus vitaminnya juga banyak di situ, tidak bisa terserap sempurna oleh pencernaan kalian, karena pencernaan kaliannya sedang terganggu, sedang error gitu teman-teman. Nah, pencernaan error ini apakah bisa membaik? Bisa ya teman-teman, karena di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel kebaikan gitu teman, itu yang akan memperbaiki sel tubuh kita yang terganggu, itu yang akan memperbaiki tubuh kita yang rusak ataupun yang terganggu gitu teman-teman. Jadi yang pertama, agar mempercepat pemulihannya, cukupi nutrisi dan gizinya. Walaupun
gizi yang tadi kita makan itu tidak bisa terserap sempurna, terus saja makan seperti itu teman-teman ya. Banyak makan gitu teman-teman, banyak makan, terus banyak makan yang berdaging tapi dagingnya yang aman, misalkan daging ayam gitu teman. Terus ikan-ikanan kan banyak nutrisi dan vitaminnya tuh dari ikan-ikanan, makan juga perbanyak juga makan itu teman-teman ya. Sering gitu teman-teman, sering ataupun setiap hari, itu yang saya lakukan teman-teman. Contohnya ikan-ikan air tawar, ikan mujair ataupun ikan mas, ikan-ikan pokoknya ikan air tawar teman-teman, itu saya konsumsi setiap hari teman-teman ya. Ataupun diselingi dengan daging ayam gitu teman-teman ya. Terus dari sayurnya juga, dari sayur wortel, sayur bayam, tahu ya teman-teman ya, itu dicampur semua. Dan itu saya makan seperti itu setiap hari teman-teman ya. Ya jujur bosen, tapi itu yang saya butuhkan gitu. Itu yang kita butuhkan untuk tubuh saya gitu, untuk tubuh kita gitu teman-teman. Karena itu makanan sehat ya, walaupun ya ada rasa jenuh, ada rasa bosan nih makan kayak gini terus, tapi nggak ada perbaikan. Sebenarnya ada teman-teman, perbaikan tuh ada, cuman kalian itu tidak menyadarinya karena kalian itu selalu berpikir tentang penyakit ya, ataupun selalu berharap nih kapan sembuh, padahal itu kalau misalkan kalian sadar ataupun kalian bisa menerimanya gitu teman-teman, kalian itu sebenarnya sehat teman-teman, kalian itu ada perbaikan sebenarnya, cuman pikiran kaliannya yang selalu menolak gitu teman-teman, karena pikiran kalian itu selalu berpikirnya ke hal-hal negatif, selalu berandai-andai, bahkan apa ya, penyakit ini kapan sembuh, saya itu kapan sehat, kapan saya seperti orang lain. Kalian selalu berpikir seperti itu gitu teman-teman, karena kalian itu selalu membanding-bandingkan. Nah ini teman-temannya, berhubung ke apa kesebut ya yang namanya pembanding-bandingkan, jadi sekalian saya bahas. Jadi kalian stop membanding-bandingkan, misalkan si A teman-teman ya, si A itu sudah sehat, kok saya belum gitu. Jadi jangan seperti itu, jangan selalu membandingkan sensasi kita. Jadi sensasi saya dengan kalian itu selalu dibanding-bandingkan, saya ini merasakan sensasi ini, kamu merasakan nggak gitu teman-teman ya. Jangan selalu membandingkan seperti itu. Nantinya kalau misalkan kalian itu dapat jawaban dari, contohnya misalkan dari saya tuh misalkan kalian itu bertanya, bang merasakan apa ya. Jadi kalau susah sih ya, kalau soalnya saya itu merasakan semuanya teman-teman, saya itu merasakan 1001 macam sensasi dari gangguan asam lambung, dari sensasi psikis maupun medis, saya itu semuanya merasakan teman-teman. Jadi saya itu kalau misalkan kalian bertanya ya mungkin saya akan jawab gitu teman-teman, pertanyaan apakah saya merasakan sensasi yang kalian rasakan. Saya merasakan semua sensasi dari gangguan asam lambung itu, 1001 macam sensasi saya rasakan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu tanya, agak bingung juga saya. Jadi bingungnya gimana ya? Soalnya saya malas gitu teman-teman, malas mengingat-ingat ke masa lalu tuh, agak malas. Soalnya kalau saya mengingat-ingat ke masa lalu kayak sedih gitu. Jadi kayak sedih lagi gitu teman-teman ya. Jadi suka ke bawah suasana. Tapi kalau misalkan kalian itu bertanya, insya Allah ya teman-teman, pasti yang kalau misalkan saya merasakan, pasti saya jawab dengan sejujur-jujurnya bahwa saya juga merasakan gitu teman-teman. Nah jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, di kondisi 75% itu sensasinya setiap harinya masih merasakan sensasi gitu teman-teman, masih banyak sensasinya. Cuman perbedaannya dengan yang 60% ataupun 50% ya. Jadi yang 50% itu benar-benar masih lemesnya, apa ya, lemesnya itu ya anggaplah yang 50% itu di awal-awal terkena gangguan asam teman-teman ya. Yang 50% itu sebenarnya awal-awal terkena gangguan asam ya. Karena tidak ada, menurut saya dan sepengetahuan dan sepemahaman saya teman-teman, tidak ada yang lebih 50% ke bawah, itu menurut saya tidak ada teman-teman ya. Yang paling parah itu sebenarnya, yang parah-parahnya ya orang-orang yang terkena gangguan asam itu di 50% menurut saya teman-teman ya. 50% itu yang parah-parahnya ya. Jadi untuk 50% itu mual, muntah ya, pokoknya macam-macam di situ ada semua ya. Itu awal-awal terkena biasanya teman-teman ya, dari pemikirannya juga takut gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan saya teman-teman, di awal-awal itu tidak ada rasa takut ya. Justru rasa takut itu timbulnya dari 3 bulan ke atas gitu teman-teman. Yang di bulan pertama, 2 bulan pertama, nah itu tidak ada yang namanya anxiety, tidak ada teman-teman. Itu belum ada anxiety di situ. Itu masih kecamuknya dengan perasaan ataupun sensasi medis semua di 20
20. Di 2 bulan pertama ataupun 1 bulan pertama itu sensasi medis semua yang saya rasakan. Nah, di 3 bulannya karena berobat itu tidak ada perubahan teman-temannya, tidak ada pembaikan, sensasi medisnya itu terus aja gitu teman-teman. Di dalam 2 bulan itu teman-teman, sensasi medisnya itu banyak, terus sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada pembaikan gitu teman-temannya. Nah, di situ di 3 bulannya teman-teman, adalah yang namanya ketakutan gitu teman-teman. Di situ adalah yang namanya muncullah yang namanya anxiety disorder gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Itu di awal-awal di 3 bulan itu baru muncul yang namanya anxiety disorder, terus psikomatis juga muncul di situ teman-teman ya. Jadi psikomatis itu di video kemarin sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Nah, disitulah adanya anxiety. Karena kenapa anxiety itu munculnya? Karena pikiran kita itu bukan dari pikiran ya, dari pikiran sih teman-teman ya. Terus anxiety itu munculnya dari ketakutan ya teman-teman, dari ketakutan karena kita tuh sudah lama nih tidak membaik dari gangguan asam ya, dari penyakit yang kita derita gitu teman-teman ya. Walaupun kita sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada pembaikan. Nah, di situ muncullah anxiety teman-teman ya, ketakutan. Jangan-jangan saya itu bukan asam lambung, walaupun sudah didiagnosa asam lambung gitu teman-teman, walaupun sudah didiagnosa GERD, walaupun sudah didiagnosa dispepsia, walaupun sudah didiagnosa tukak lambung ataupun ada gastristis ataupun ada ruam di lambungnya gitu teman-teman ya. Walaupun sudah didiagnosa seperti itu oleh dokter, tapi pemikirannya itu selalu ke hal-hal yang lain gitu teman-teman. Selalu memikirkan penyakit-penyakit yang lain, selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbahaya, hal goib lah teman-teman ya, hal ini itu teman-teman ya. Terus disangkut pautkan dengan kematian, jangan-jangan umur saya tidak panjang, jangan-jangan besok saya gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, di awal terjadinya timbulnya anxiety ataupun hadirnya anxiety ini pengalaman saya di 3 bulan teman-teman ya. Di 3 bulan terkena gangguan asam itu muncul anxiety disordernya teman-teman, kecemasan berlebih. Nah, di situ pemikiran yang aneh-aneh, yang menakutkan itu di situ muncul gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Nah, di situ jadi menurut saya teman-teman, tidak ada yang lebih parah dari 50% ke bawah teman-teman ya. Menurut saya gangguan asam, GERD, anxiety psikomatis itu menurut saya dan sepengalaman saya, jadi parah-parahnya itu di 50% sampai 55% ataupun 60% gitu teman-teman ya. Nah, apakah di kondisi 75% saya sudah beraktivitas teman-teman? Nah, ini teman-teman ya, di kondisi 75% saya itu sudah aktivitas teman-teman ya. Saya ya karena terpaksa juga sih sebenarnya. Karena terpaksa juga teman-teman, waktu itu saya kenapa saya di 75% itu sudah aktivitas ataupun masuk kerja, itu saya karena terpaksa kebutuhan ekonomi teman-teman ya. Karena saya itu tulang punggung keluarga, karena saya punya anak dan istri, jadi saya harus bisa mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan saya juga teman-temannya. Dulu juga saya makan itu tidak seperti yang kemarin-kemarin saya upload ya teman-teman. Itu dulu makan saya benar-benar dengan seadanya teman-teman ya. Jadi kemarin juga ada yang komentar gitu teman-teman ya, ada yang bertanya ataupun komen juga, sedikit curhat beliau ya. Jadi katanya beliau itu tidak bisa makan mengikuti pola makan saya ataupun asupannya teman-teman, bukan pola makannya, jadi asupannya. Jadi beliau itu asupannya kurang katanya. Apakah bisa membaik bang? Asupan saya itu kurang bang, tidak seperti yang abang offload ataupun abang ngomong belepotan banget, tidak seperti abang sarankan. Apakah saya bisa membaik katanya. Nah, jadi saya juga gitu teman-teman ya, di awal-awal ataupun di 3 bulan lebih ya, sekitar 7 bulanan waktu itu ya teman-teman. Karena saya tuh sudah kerja, sudah tidak masuk kerja itu sudah lama banget. Tabungan sudah habis teman-teman ya. Tabungan habis buat berobat, buat risiko biaya kehidupan gitu teman-teman ya. Pokoknya intinya buat risiko ya teman-teman, buat menghidupi anak istri gitu teman-teman. Tabungan habis. Nah, di situ juga saya makan seadanya teman-teman ya. Jadi makan seadanya buat menjalankan pola hidup sehat itu waktu itu seadanya. Jadi dari keterbatasan gitu teman. Dulu saya makan cuma tidak bisa yang namanya daging-dagingan, daging ayam itu jarang teman-teman ya. Jadi di situ waktu ekonomi saya turun karena saya tidak kerja ya, karena lama tidak masuk kerja, ekonomi saya turun, jadi makan cuma sayur bayam aja gitu teman-teman, sama tahu gitu. Itu pun jarang gitu teman-teman ya.
Nah, di situ di kondisi 75% waktu itu semangat saya ya teman-teman, karena wah saya nggak mungkin nih kayak gini terus gitu teman-teman ya. Saya itu harus bangkit, saya itu harus semangat gitu teman-teman. Karena saya lihat juga di video-video motivator yang lain gitu teman-teman, bahwa gangguan asam lambung ini sebenarnya tidak berbahaya dan bisa sembuh, bahkan sembuhnya itu apa ya, dengan tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Waktu itu saya putuskan buat berhenti konsumsi obat-obatan karena dari segi ekonomi juga saya apa ya, sudah tidak bisa buat beli obat gitu teman-teman, sudah tidak bisa buat beli herbal-herbalan. Jadi saya putuskan waktu itu stop obat, dan untuk konsumsi makanan juga kurang gizinya menurut saya waktu itu ya, karena buat orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis itu harus benar-benar mencukupi nutrisi dan gizinya gitu sebenarnya gitu teman-teman. Tetapi ya karena dulu saya seadanya ya seadanya aja gitu teman-teman. Ya, intinya jangan makan pantrangan gitu teman, ataupun jangan makan makanan yang tidak cocok untuk kita gitu, untuk penderita asam gitu teman-teman. Makanan yang lain silahkan kalian coba gitu teman-teman ya, seadanya. Kalau misalkan seadanya apapun yang ada gitu teman, silahkan kalian coba. Tetapi kalau misalkan tidak ada sensasi yang berlebih di tubuh kalian ataupun bisa menyebabkan kambuh, baiknya dihentikan, jangan dikonsumsi gitu teman-teman ya. Nah, saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Makan yang saya coba makanan apa aja nih, seperti sayuran kayak kangkung, semuanya saya coba. Tetapi karena tidak cocok, yang cocoknya itu cuma bayam ya, saya konsumsinya bayam sama wortel terus sama labu siam gitu teman-teman ya. Karena itu juga disarankan oleh motivator yang lain teman-teman ya. Nah itu dari makanannya gitu teman. Kuncinya sebenarnya dari pemikiran dan semangat kita teman-teman ya. Nah dulu yang membuat di kondisi saya 75% itu menekatkan untuk cari nafkah lagi, kerja lagi gitu teman-teman ya, itu intinya semangat teman-teman ya. Karena saya waktu itu wah saya tuh nggak mungkin kayak gini terus, anak istri saya butuh makan gitu teman-teman ya, butuh resiko gitu. Bahkan untuk saya juga saya perlu makanan yang banyak gizinya nih, banyak nutrisinya. Jadi saya tuh harus bisa kerja, saya tuh harus bangkit, saya tuh karena gangguan ini tidak berbahaya. Saya dulu konsultasi juga teman-teman ya ke motivator juga, teman asram yang lain juga yang menerapkan 3P gitu teman-teman, bahwa kondisi seperti ini apakah boleh kerja gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang tidak boleh dulu teman-teman ya, sebenarnya tidak boleh dulu ya. Kondisi di 75% itu sebenarnya kalau bisa kerjanya yang ringan-ringan dulu saja gitu teman, kalau untuk mempercepat pemulihannya gitu teman-teman. Karena saya waktu itu kok ekonominya benar-benar jatuh ya teman-teman, ya saya kerja aja teman-temannya. Saya yakin ya, karena saya waktu itu mempunyai tekad yang kuat teman-teman ya. Ini cuma gangguan asam lambung ya, ini tidak berbahaya. Banyak kok orang-orang yang terkena gangguan asam, bukan hanya saya, tapi mereka juga berhasil ataupun bisa sembuh, bisa sehat kembali gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya terapkan di hidup saya dulu teman-teman ya, yang selalu saya pegang gitu teman-teman ya. Di pikiran saya, di hati saya tanamkan seperti itu. Orang lain juga bisa sembuh gitu teman-teman, orang lain juga bisa sehat, saya pasti juga bisa gitu teman-teman. Saya juga pasti akan sehat seperti mereka. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam hati dan pikiran saya. Ini semua hanya gangguan asam dan itu tidak berbahaya, dan ini hanya gangguan rumahan. Tangani saja pikirannya gitu teman-teman ya. Jadi pikiran itu selalu saya tanamkan, ini semua tidak akan terjadi apa-apa. Selama saya sudah makan, selama saya sudah minum, saya tidak akan terjadi apa-apa kepada diri saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis di kondisi 75% ke bawah itu ya, sensasinya masih banyak teman-teman ya. Dari pokoknya semua sensasi yang kalian rasakan saat ini itu mungkin kalau misalkan sensasinya masih setiap hari, itu berarti kondisi kalian 75%. Dan kalian jangan khawatir ya teman, jangan panik dan jangan cemas. Intinya pola pikir kalian gitu teman-teman. Intinya banyak makan, banyak minum, banyak hiburan, banyak olahraga, sering berjemur gitu teman-teman ya. Intinya hiburan teman-teman ya, agar kalian itu tidak selalu berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Di kondisi 75% itu sudah bisa beraktivitas kok ya. Sudah bisa, saya juga dulu sudah aktivitas, sudah kerja teman-teman, walaupun memang terpaksa, tetapi itu butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian kondisi 75%,
ah Bang Adi mah karena terpaksa nih bisa aktivitas. Ya memang harus dipaksakan gitu teman-teman. Mau sampai kapan lagi kalian mau terpuruk terus-terusan di rumah, terus-terusan di kamar, terus-terusan hanya rebahan atau berbaringan, mau sampai kapan gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian terus-terusan seperti itu menuruti hawa rasa malas gitu, menuruti rasa malas kalian, mau sampai kapan kalian mau menderita seperti itu gitu teman-teman ya. Kalian itu harus latihan ya. Kalian itu perlu latihan, mental kalian itu mesti diasah lagi gitu, dilatih lagi mentalnya, dilatih lagi tubuhnya gitu teman-teman. Intinya kalian itu makan minum ya, itu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Tetap jalankan metodenya gitu teman-teman, tetap terapkan 3P nya. Saya yakin kalian kalau misalkan semangatnya tinggi gitu teman-teman, tekadnya kuat, saya yakin gitu teman-teman, kalian itu akan cepat membaik teman-teman ya, akan cepat sembuh, akan cepat sehat gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, dari orang kondisi 75% itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kondisi 75% dan 60% itu seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih parah lagi di 50% ke bawah, itu tidak ada teman-teman ya. Yang parah-parahnya aslam itu orang-orang yang parah terkena aslam itu di 50% aja gitu teman-teman. Mentoknya yang parah-parah itu di 50%, tidak ada yang 50% ke bawah, itu menurut pengalaman saya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi gitu teman-teman ya. Ataupun minimalnya hanya sekedar menemani kalian yang saat ini masih merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, salam sehat teman-temannya buat kalian. Semoga kalian itu cepat membaik, cepat sehat, dan cepat kembali lagi kebahagiaan kalian. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.